Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qibatu ummati amma wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Hari ini kita kembali melakukan diskusi. Di depan kita sudah ada makalah. Kita berharap makalahnya disampaikan secara sempurna dengan menyampaikan poin-poin penting. Kita beri waktu 5 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberi kita kesehatan jasmani dan rohani. Salawat dan salam tidak lupa pula kita junjung tinggikan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Yang terhormat Bapak Dr. Suasana Nikmat Ginting MA dan teman-teman yang saya hormati. Saya Muhammad Patipara Lardan Wahyudi sebagai moderator dan pemateri pertama. Saya Irani Adawi Rambe sebagai pemateri kedua. Saya Siti Nurhayati Nasution sebagai pemateri ketiga. Bab 7, gaya bahasa. A. Definisi gaya bahasa. Penulis itu dikenal dengan gaya bahasanya saat menulis hasil karyanya. Gaya bahasa dikenal dalam retorika dengan istilah style. Dengan demikian, style atau gaya bahasa dapat dibatasi dengan cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian dan penulis atau pemakai bahasa. Gaya bahasa dibedakan menjadi dua jenis. Jenis tersebut dibedakan dari segi non-bahasa dan segi bahasa. Gaya bahasa dari segi non-bahasa dikelompokkan menjadi 7 jenis, yaitu berdasarkan pengarang, berdasarkan masa, berdasarkan medium, berdasarkan subjek, berdasarkan tempat, berdasarkan hadirin, dan berdasarkan tujuan. Gaya bahasa dari segi bahasa dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu berdasarkan pilihan kata atau diksi, berdasarkan nada yang terkandung dalam wacana, berdasarkan struktur kalimat, dan berdasarkan langsung tidaknya makna. B. Klarifikasi gaya bahasa. Dalam kajian linguistik secara umum, gaya bahasa terdiri atas 4 bagian besar, yaitu sebagai berikut. A. Gaya bahasa perbandingan. Gaya bahasa perbandingan adalah bahasa yang menyamakan satu hal dengan yang lain dengan mempergunakan kata-kata pembanding seperti bagai, sebagai, sebab, seperti, semisal, seumpama, laksana, dan kata-kata pembanding yang lain. Perumpamaan atau simil. Perumpamaan atau similnya adalah perbandingan yang bersifat eksplisit atau menyatakan sesuatu sama dengan hal lain. Simili atau perumpamaan dapat diartikan suatu majas membandingkan dua hal atau benda yang menggunakan kata penghubung. Metafora juga dapat diartikan dengan majas yang memperbandingkan suatu benda lain. Sementara itu, menurut Kraft, metafora merupakan semacam analogi yang membandingkan dua hal yang secara langsung tetapi dalam bentuk yang singkat. Personifikasi adalah semacam gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat kemanusiaan. B. Gaya bahasa pertentangan. Gaya bahasa pertentangan ialah kata-kata berkias yang menyatakan pertentangan dengan yang dimaksudkan sebenarnya oleh pembicara atau penulis dengan maksud untuk memperhebat atau meningkatkan kesan dan pengaruhnya kepada pembaca dan pendengar. Gaya bahasa pertentangan meliputi 1. Hiperbola adalah sejenis gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang berlebih-lebihan jumlahnya, ukurannya atau sifatnya dengan maksud memberi penekanan pada suatu pernyataan atau situasi untuk memperhebat kata, frase atau kalimat. 2. Litotes adalah gaya bahasa yang di dalam perungkapannya menyatakan sesuatu yang positif dengan bentuk yang negatif atau bentuk yang bertentangan. 3. Ironi
Ironi atau sindiran adalah suatu acuan yang ingin mengatakan sesuatu dengan makna atau maksud berlainan dari apa yang terkandung dalam rangkaian kata-katanya. 4. Oksimoron adalah gaya bahasa yang mengandung pertentangan dengan menggunakan kata-kata yang berlawanan dalam frase yang sama. 5. Ada satire adalah ungkapan yang menertawakan atau menolak sesuatu. Bentuk ini tidak perlu harus bersifat ironis dan sebagainya lainnya. C. Gaya bahasa pertautan. Gaya bahasa pertautan adalah gaya bahasa yang menunjukkan adanya hubungan pertautan atau pertalian di antara dua hal yang lagi dibicarakan. Bila dikaji lebih dalam, gaya bahasa jenis ini umumnya lebih banyak menunjukkan kepada sesuatu yang bersifat positif. Ada beberapa jenis gaya bahasa pertautan, di antaranya 1. Metonomia. Metonomia adalah suatu gaya bahasa yang mempergunakan sebuah kata untuk menyatakan suatu hal lain karena mempunyai pertalian yang sangat dekat. 2. Sinekdoke. Sinekdoke adalah gaya bahasa figuratif yang mempergunakan sebagian dari suatu hal untuk menyatakan keseluruhan atau mempergunakan keseluruhan untuk menyatakan sebagian. C. Alusi adalah acuan yang berusaha mensugestikan kesamaan antar orang, tempat atau peristiwa. 4. Eufemisme. Eufemisme ialah berbicara dengan kata-kata yang jelas dan wajar dan diturunkan dari baik kami pandai berbicara. Jadi secara singkat, eufemisme berarti pandai berbicara atau berbicara baik. 6. Eponim. Eponim adalah gaya bahasa di mana seseorang yang namanya begitu sering dihubungkan dengan sifat tertentu sehingga nama itu dipakai untuk menyampaikan sifat atau kerap. D. Gaya bahasa perulangan. Sesuai dengan namanya, gaya bahasa perulangan adalah gaya bahasa yang mengandung perulangan bunyi, suku kata, frasa atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberikan tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Di antara gaya bahasa perulangan adalah 1. Aliterasi adalah sejenis gaya bahasa yang memanfaatkan berganti atau pemakaian kata-kata permulaan yang sama bunyinya. 2. Asonansi adalah sejenis gaya bahasa seperti yang berwujud perulangan vokal yang sama. Biasanya dipakai dalam karya puisi ataupun dalam prosa untuk memperoleh efek penekanan atau menyelamatkan keindahan. 3. Antanakresis adalah gaya bahasa yang mengandung ulangan kata yang sama dengan makna yang berbeda. 4. Kiasmus adalah gaya bahasa yang berisikan perulangan dan sekaligus pula merupakan inversi hubungan antara dua kata dalam satu kalimat. 5. Epanelepisi adalah semacam gaya bahasa seperti berupa perulangan kata pertama dari baris, kelusa atau kalimat menjadi terakhir. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kenalkan, nama saya Ariel Fani. Saya ingin bertanya, coba sebutkan apa saja yang termasuk gaya bahasa perulangan. Saya Siti Sabeda dari kelompok 3 ingin bertanya, coba jelaskan apa itu pleonasme dan tautologi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Arya. Gaya bahasa dalam perulangan ada 5, diantaranya yang pertama ada aliterasi, asonasi, antanakiasis, kiamus, epanelepsis. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Sabeda. Apa itu pleonasme dan tautologi? Pleonasme adalah pemakaian kata yang mubazir atau berlebihan yang sebenarnya tidak perlu atau seperti menurut sepanjang adat dan saling tolong menolong. Sedangkan tautologi adalah acuan yang menggunakan kata-kata lebih banyak daripada yang dibutuhkan untuk menyatakan suatu gagasan atau pikiran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.